Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang saya hormati Ketua PJNU Kabupaten Goa, yang saya muliakan Ketua MWC Bontol Lipangan dan segenap jajaran, bapak, ibu-ibu yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bersilaturahmi yang insya Allah pahalanya sangat luar biasa, seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Kiai tadi, akan memanjangkan umur, kemudian akan melapangkan rezeki, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dari Ormas Nahdlatul Ulama itu adalah ormas yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, pendidikan. Oleh karena itu, kehidupan beragama masyarakat kita sangat perhatikan. Yang akhir-akhir ini memang banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kurang enak kita dengar, kurang enak kita lihat, terutama di media sosial. Bahkan kita dapati ada orang-orang atau ada kelompok yang kemudian menjelekkan itu, menganggap bahwasannya inilah organisasi yang banyak diisi oleh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan khurafat, perbuatan bahkan syirik, sehingga mereka kemudian memponis bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau istilahnya mereka adalah orang-orang ahlul bid'ah. Padahal mereka tidak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nahdiyin atau masyarakat Nahdlatul Ulama ini juga punya dalil, cuman kita tidak mau melawan mereka. Ya, dan memang begitulah sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok yang tidak mudah menyalahkan orang lain walaupun berbeda pendapat. Namun yang terlihat dari sikap mereka yang di luar kelompok kita ini, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang sering mereka menyalahkan, bahkan memvonis bahwasanya mereka adalah ahlu neraka. Alasannya cuma satu, perbuatan kita dianggap tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dalilnya cuma satu juga, yaitu iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini saya adalah dalil. Jadi semua perkara, urusan-urusan baru yang mereka anggap baru itu, yang kita lakukan, dalilnya cuma satu tadi, yaitu perbuatan yang baru yang membawa orangnya menjadi sesat, dan karena sesat dia masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Padahal tidak seperti itu. Nah, inilah barangkali yang perlu kita perbaharui pemahaman kita tentang aswaja. Jadi sekarang ini istilah aswaja ini luar biasa, ya. Bahkan mereka sendiri, orang-orang di luar kita, kelompok kita ini menganggap dirinya mereka lah yang aswaja. Terus kita ini bukan aswaja. Ya, diambil alih. Padahal kita lah yang aswaja sebenarnya. Makanya pada tahun 2016 itu ada konferensi dunia, ya, ulama-ulama aswaja seluruh dunia berkumpul di Chechnya dan mengeluarkan kelompok ini dari perkumpulan itu, sehingga mereka marah. Ini masalahnya. Jadi aswaja itu adalah singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka mengklaim juga aswaja dirinya, maka dari kita tambah di belakangnya An-Nahdiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dari kata Nahdlatul Ulama. Ya, untuk membedakan dengan mereka, karena mereka walaupun mereka itu jelas-jelas tidak mengikuti cara berpikir orang-orang aswaja, mereka menganggap dirinya aswaja. Nah, aswaja ini atau Ahlussunnah wal Jamaah ini, kalau kita merunut sejarah, maka kita akan dapat bahwa mereka adalah kelompok orang-orang yang berjalan di atas
jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditempuh oleh para sahabatnya. Makanya ahli itu artinya pengikut. As-sunnah, mengikuti sunnah. Dan sunnah dalam Islam itu adalah apa yang diajarkan Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh para sahabat. Jadi ahlus sunnah artinya orang-orang yang mengikuti cara hidup yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Yang walaupun mereka, hakikatnya kita ini ada perbedaan pendapat, tetapi perbedaan itu tidak membuat kita berselisih, bertengkar, berkelahi, mempolis satu sama lain. Mengatakan bahwa ini bid'ah, ini khurafat, ini syirik, ini kafir. Nah, orang-orang NU tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, cuma jadi masalah mereka terus melakukan itu kepada orang-orang NU. Mengeluarkan kita dari Islam, wal'iyadzubillah. Nah, ini jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sunnah itu namanya sunnah. Makanya Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin setelahku yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit semua itu dengan gigi geraham, maksudnya tak kalah banyi-banyi pengajaran. Pahami baik-baik, boleh lakukan, itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi al-jamaah adalah kelompok orang yang saya katakan tadi, walaupun kita ini ada perselisihan, perbedaan pendapat, tapi perbedaan itu tidak membuat kita bermusuhan. Justru itu jadi rahmat. Ya, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan itu adalah rahmat. Ada yang mengatakan bukan hadis, oke, tapi maknanya itu bagus karena kalau kita saling satu sama lain saling memahami apa yang kita pegang, maka insya Allah itu akan jadi rahmat. Kita akan rukun, damai, sejahtera. Nah, ini tidak ada pada kelompok itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang barangkali kita perlu luruskan, kemudian kita harus ajarkan kepada masyarakat kita. Jangan sampai mereka termakan, karena sekarang ini banyak di antara kita atau masyarakat kita yang kemudian termakan dengan isu-isu yang mereka lontarkan dan mengikuti mereka. Yang terjadi kemudian kita juga sendiri di kalangan kita berkelahi. Padahal masalah yang mereka jadikan sebab sehingga mereka berselisih itu adalah masalah-masalah furu'iyah, masalah yang furu'iyah, ijtihadiyah, artinya kau benar, saya juga benar. Ada pendapat yang kau pegang, saya juga punya pendapat yang sebab ada dalilnya, saya juga punya dalil. Cuma mereka menganggap bahwasanya kita ini tidak punya dalil, atau kalau ada dalilnya maudhu', dhaif, sehingga mereka senantiasa menyerang kita. Bahkan tidak kurang banyak terjadi itu di antara saudara, bahkan orang tua dengan anaknya berselisih gara-gara pemahaman yang mereka terima. Ya, contoh kecil umpamanya masalah janggut. Nah, ini gara-gara ini si baji itu mana? Masalah pakaian di bawah mata kaki. Anaknya masuk pemahaman seperti itu, kemudian kembali ke rumahnya, napas tertuara janggut, pelatihan newai. Nah, ini padahal apa yang dia lakukan benar, orang tua juga benar. Cuma masalahnya yang salah adalah sikapnya menghadapi perbedaan itu. Seharusnya saling paham. Nah, ini yang tidak terjadi. Nah, kalau ahlus sunnah wal jamaah itu cirinya adalah senantiasa melakukan apa yang dia anggap benar, tapi tidak menyalahkan orang yang tidak sama dengan dia. Itu pemegang jadi sikap kita begitu. Nah, kadang-kadang mereka anggap bahwasanya kita menentang dalil, kita menentang Al-Quran dengan hadis. Jadi kalau kita berdiskusi dan mengatakan kalau begitu kau menentang Quran dengan hadis, tidak, kita tidak menentang Al-Quran dengan hadis. Yang kita tidak setuju adalah pemahamanmu terhadap Al-Quran dan hadis itu. Pemahaman kamu dengan pemahaman saya beda. Seperti masalah tadi. Ya, jadi pemahaman mulai saya bilang, jadi seharusnya sikap kita saling memahami. Cuma yang terjadi tidak seperti itu, sehingga timbul gejolak, pertengkaran dan sebagainya, bahkan permusuhan. Waliyadzubillah. Nah, kita harus wal jamaah dari kalangan ilmu itu menerima itu. Artinya perbedaan itu adalah merupakan hal yang niscaya. Siapapun, dimanapun ada perbedaan. Jangankan dengan orang lain, dengan saudara sendiri, kadang-kadang kita berbeda. Atau saudara kembar, itu ada perbedaan. Nah, cuman bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan itu, ini jadi masalah. Nah, mereka tidak seperti itu. Nah, kita harus wal jamaah dari Nahdlatul Ulama, kita menerima perbedaan itu. Dan kita tidak akan pernah mudah menuduh mereka ahlul bidah, menuduh mereka syirik, menuduh mereka kafir wal'iyadzubillah. Kenapa? Karena
kita berpegang dengan hadis Rasulullah SAW bahwa ketika kita menuduh orang melakukan perbuatan fasik, menuduh orang kafir apalagi, kalau tidak seperti itu, mau terima kalian. Ini hadis Rasulullah SAW. Nah karena kita la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadhalik. Al-Bukhari. Hadis Bukhari. Yang artinya janganlah seorang itu menuduh saudaranya fasik dan janganlah menuduh saudaranya itu kafir, karena kalau tuduhan itu tidak benar maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Anda kamalakkan. Itu ditawa paten nak mana kata apa? Kata kafir. Kata ahli bidah. Jadi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu senantiasa berada di jalan tengah. Sikapnya bagus, tidak menyalahkan orang. Kecuali kalau betul-betul memang itu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang itu betul-betul melanggar yang qat'i. Baru kita sampaikan bahwa saya itu salah. Bahwa anak botor lagi. Itu kan jelas-jelas. Tapi cara menyampaikannya pun tidak seperti langsung frontal ini. Tidak. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu cara atau jalan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita melihat sejarah, maka kita akan dapati bahwa cara atau sikap seperti yang dilakukan oleh kelompok di luar kita ini adalah sikap-sikap yang pernah sudah ada dilakukan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Kalau kita lihat sejarah pada zaman Utsman, mulai muncul dan akhirnya membesar ketika pada zaman Ali muncul Khawarij, muncul Syiah, ya, muncul Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, banyak sekali muncul kelompok. Karena memang Nabi sudah mengatakan seperti itu, bahwa nanti kelak umatku itu akan pecah menjadi 73 golongan, kelompok. Yang selamat cuma satu. 72 sarang nasi. Siapa itu? Kata Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu kelompok orang-orangnya berjalan di atas jalan yang saya telah tempuh dengan para sahabat. Dan alhamdulillah kita semua ini termasuk orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah SAW. Jalan sahabat Rasulullah SAW, karena amalan kita, amalia kita lakukan siang malam ini ada dalilnya. Ada dalilnya, cuman kadang-kadang masyarakat tidak tahu apa dalilnya. Tapi yakinlah bahwa apa yang dilakukan di masyarakat itu tidak mungkin salah. Kenapa? Karena yang ajar adalah ulama, pandita. Tidak mungkin pandita dapat tolong-tolong masyarakat kan? Nah, seperti yang banyak seperti sekarang ini, maulid lah, tahlilan lah, ziarah kubur lah, tabarruk, tawassul, itu hal-hal di dalam etikad kita ada dalilnya itu. Bukan tidak ada dalilnya. Boleh jadi barangkali medianya baru, tetapi isi dari apa yang ada pada media itu bagus. Ada cantulannya. Jadi ukuran kita itu bid'ah atau tidak adalah apakah hal itu bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas. Kalau tidak bertentangan itu namanya bid'ah hasanah, baik, dan itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Bid'ah mahmudah. Begini. Nah, karena Imam Syafi'i bid'ah terbagi dua. Kapan bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ya, bertentangan dengan ijma' ulama, itu namanya bid'ah. Ya tercela, yang tidak boleh, haram. Tapi kalau tidak bertentangan, bagus, mahmudah, terpuji. Nah, seperti maulid umpamanya sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat seluruh dunia, bukan saja di sini. Nah, ini kalau kita lihat kan memang medianya sama Nabi tidak ada, tetapi isi dari acara itu tidak ada bertentangan dengan Al-Quran. Ya, kalau kita lihat apa kemudian maulid, tidak ada. Silaturahmi di situ ada, salawat di situ ada, kemudian sedekah, memberi makan orang ada semua dalilnya. Nah, cuma memang acaranya itu baru sama Nabi tidak ada. Tapi bukan berarti bahwasanya setelah itu kemudian dianggap ponis bid'ah. Kalau kita kembalikan kepada atau kita berpikir pokoknya sekarang, ya, dalam Islam kita diajarkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Ya Pak ya. Sama tadi pokoknya maulid. Oke, dakwah itu kan ceramah, isinya kan ceramah. Ceramah itu kan wajib. Ya, silaturahmi itu semua kan dakwah semua itu. Nah, sekarang belajar, itu kan wajib juga hukumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, sekarang saya tanya, ini maulid artinya isinya adalah bagus, kemudian dibikin acara, bikin media, itu maulid, acara maulid. Nah, sekarang apa bedanya dengan orang yang bikinkan tadi, yang menuntut ilmu tadi, dibikinkan sekolah? Apakah sama Nabi ada SD, SMP, SMA? Tidak ada. Berarti bid'ah.
Ya Pak ya? Kan seperti ikan melinjo. Dibikinkan media, tapi isinya itu adalah perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menuntut ilmu kan belajar itu wajib. Dibikinkan sekolah, S1, S2, ada jurusan ini, jurusan itu. Sama Nabi tidak ada itu. Tapi apakah dengan cara dengan alasan harus betul langsung kita polis itu bid'ah? Tidak boleh. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa kita lihat apa isi media itu pun nabai artinya sesuai dengan syariat, itu bukan bid'ah. Hakikatnya terpuji. Sama dengan para sahabat yang pernah mereka lakukan seperti membukukan Quran. Ya, sama Nabi tidak bisa juga, tidak ada bukan Nabi tidak ada. Dikasih baris Al-Quran, dikasih harakat. Itu kan sama Nabi tidak ada semua. Sama dengan ilmu-ilmu yang sekarang muncul ini yang kita tahu, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balagh, tidak ada sama Nabi. Nah, apakah semua ini bid'ah? Tidak. Tidak bid'ah. Karena kenapa ilmu ini menjadi alat untuk kita jadikan alat mengetahui Islam dengan baik, seperti tajwid. Dengan tajwid kita akan bisa membaca Al-Quran dengan betul dan benar. Zaman Nabi tidak ada tajwid, ilmu tajwid. Nah sama seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang mereka menjadikan senjata untuk menyerang kita. Nah, cuman masyarakat kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana menjawab, sehingga mereka akhirnya ada yang diam atau bahkan ada yang ikut dengan mereka, kemudian kembali ke kalangan Nahdien, kemudian dia menyerang juga Nahdien dari ketidaktahuannya. Ya, jadi pemikiran seperti ini itu sebenarnya sudah ada dari dulu, ekstrim. Kita ini kan di tengah, mereka ekstrim kanan atau ekstrim kiri, seperti Khawarij. Khawarij ini adalah kelompok yang mengkafirkan semua sahabat. Dia kafirkan istri Rasulullah SAW, Aisyah, dia kafirkan Ali, dia kafirkan Muawiyah, semua dia kafirkan. Mereka mengatakan bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar itu kafir dan hal masuk neraka. Dan mereka mengatakan bahwa Allah wajib menghukum orang yang berdosa atau memasukkan orang yang berdosa ke neraka, dan wajib memasukkan orang yang baik masuk surga. Nah, pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Pemahaman kita tidak mewajibkan Allah Subhanahu Wa Taala menghukum orang yang bersalah, dan tidak mewajibkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan surga kepada orang yang baik. Tidak. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Pula dapat tambah gitu kafir dari surga ya kuleh. Pula dapat tambah gitu baji kamar neraka ya kuleh. Tapi tidak mungkin kan Allah Subhanahu Wa Taala Maha adil. Tidak neraka. Tapi kalau Allah mau, kalau Allah mau, karena itu adalah hak prerogatif. Seperti presiden ada hak prerogatifnya. Anda presiden apa? Malaikat kata Allah. Artinya Allah bisa memasukkan orang baik ke dalam neraka, bisa memasukkan orang buruk ke dalam surga. Kalau mau, tapi tidak mungkin karena Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha adil. Tapi orang seperti Al-Khawarij ini dia menganggap wajib. Kalau Allah tidak begitu, berarti Allah tidak adil. Nah ini sangat keras seperti itu. Nah sekarang ini pemikiran seperti itu ada. Nah kelompok-kelompok seperti ini yang berpikiran seperti itu ada. Cuman mereka tidak menamakan dirinya Khawarij. Tapi pemikiran Khawarij seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah ada sekarang. Tetapi tidak mengatakan dirinya seperti itu. Makanya sekarang timbul istilah Neo Khawarij, Neo Mu'tazilah. Artinya bukan Khawarij, karena mereka memang tidak menisbatkan diri karena Khawarij, tapi cara berpikirnya seperti Khawarij, Terasati. Tapi salah. Dalam Islam keras tapi benar itu bagus. Ini keras tapi salah tidak bagus. Ya. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang senantiasa berjalan di tengah. Itu saling memahami orang yang tidak sependapat dengan kita. Dan kita tidak akan pernah memponis mereka selama itu adalah masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Dan masalah ini banyak Pak. Seperti selain tadi itu mau segala macam, salat kunut tidak kunut, kemudian bismillah keras tidak bismillah, tidak keras, kemudian amin keras tidak keras. Ya, itu kan masalah khilafiyah semua, itu fikih semua Pak. Nah fikih ini dari A sampai Z adalah perbedaan pendapat. Dan di situ tidak boleh kita paksakan kehendak kita. Kenapa? Karena masing-masing orang mempunyai rujukan. Iya. Mau kunut silahkan, tidak kunut tidak soalan. Yang jadi masalah mereka salahkan yang kunut. Ada masalahannya. Sementara orang di Indonesia dari dulu sampai sekarang memang mereka berpegang kepada Imam Syafi'i, kunut kan, Imam Syafi'i kunut. Tiba-tiba muncul dia haram. Dan saya pernah
ketemu dengan mereka. Artinya saya kebetulan mengajar di kampus, jadi biasa diskusi dengan mahasiswa. Jadi saya katakan, kamu mengatakan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah, berarti lupa tampil di neraka Imam Syafi'i. Karena yang berpendapat seperti Imam Syafi'i. Dan ingat, Imam Syafi'i berpendapat seperti itu bukan dari otaknya, ada hadisnya. Dia katakan lemah. Oke, lemah. Tapi kalau hadis banyak mendukungnya, jadi itu lemah bisa terangkat. Hadis dhaif bisa terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Kenapa? Karena banyak. Ini ilmu mustalah hadis. Mereka tidak tahu itu. Hanya dianggap bid'ah. Dia tidak tahu Imam Syafi'i itu siapa. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i luar biasa. Pada zaman beliau namanya luar biasa. Beliaulah orang yang membuat kaidah-kaidah usul di dalam kitabnya namanya Ar-Risalah. Sampai sekarang kitab itu tidak ada yang menyamai. Beliaulah yang membuat kaidah-kaidah usul. Kaidah-kaidah usul ini adalah kaidah yang digunakan untuk mengistimbat hukum dari Al-Quran dengan hadis. Imam Syafi'i. Beliau hafal ratusan ribu bahkan jutaan hadis. Bukan hanya matanya saja dia hafal, isinya, tapi an-annya juga dia hafal, an Muhammad, an Ahmad, dia hafal sampai Rasulullah SAW. Dan dia tahu bahwasanya Muhammad di hadis ini dengan Muhammad di hadis sana, ini yang sini pembohong, yang di sana jujur. Itu Imam Syafi'i. 9 tahun sudah hafal Quran, 14 tahun sudah jadi mufti. Oke. Sampai 4 tahun jadi mufti Mekah. Imam Syafi'i. Ketika Muhammad sebelum 4 tahun. Kira-kira lalu berlari sol-sola jadi bosi. Itu Imam Syafi'i hebat, luar biasa dia punya. Akhirnya beliau digelari pada zamannya Nasirus Sunnah. Nasiru As-Sunnah, maksudnya penolong sunnah. Artinya yang kalau ada yang salah-salah dalam sunnah dia yang bela. Nah tiba-tiba sekarang orang ini baru hafal 1-2 hadis, nah salah kami Imam Syafi'i. Ini aku saya. Ini aku tukar dengan ustaz. Iya Pak. Banyak itu sekarang di medsos di mana-mana. Biasa juga ada mereka mengatakan yang ini penawangi Imam Syafi'i atau Rasulullah SAW. Penggunaan tolong. Karena Imam Syafi'i itu tidak mungkin dia jalan sendiri, dia bukan bikin agama baru. Dia ikut Rasulullah SAW. Masa kau bandingkan Rasulullah dengan Imam Syafi'i? Ini tidak masuk akal Pak. Karena Imam Syafi'i itu ikut Rasulullah SAW. Ini sini ini yang ada di masyarakat kita sekarang, sehingga banyak masyarakat kita kemudian terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah kita alhamdulillah semua jamaah tidak seperti itu. Jadi kita tetap ada perbedaan pendapat, tetapi tidak saling menyalahkan, tidak saling memvonis. Nah kebetulan alhamdulillah di Indonesia ini orang masih Islam di Indonesia itu harus semua jamaah semua. Kita Muhammadiyah, Persis, itu harus semua jamaah semua. Kalau dibilang kenapa ada perbedaan, memang begitulah. Apalagi masalah ibadah, ada perbedaan. Mau model yang kita beda, tapi jangan saling menyalahkan, saling menyerang, tidak. Dia benar, kita benar. Yang salah adalah menyalahkan yang lain. Nah ini jadi masalah. Kemudian kelompok ketiga muncul lagi sekarang ini yang kita biasa dengar dengan salafi, istilahnya salafi, wahabi. Nah ini yang luar biasa ini. Salah ngasih ini digokal. Ini supaya saya dalil nah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalin finnar. Saya dalil Ustaz. Sekarang begitu Pak, kita baca buat medsos tuh dia serang habis-habisan. Dia serang habis. Tapi alhamdulillah sekarang ini dibalik. Kita ungkap, kita punya dalil seperti ziarah kubur, tawassul, tabarruk. Ada dalilnya kita. Mereka sekarang sudah mulai down, sudah mulai. Dan dibalikin. Dianggap kita kalau tawassul dengan orang meninggal syirik, menyembah. Tidak kita tidak sembah itu orang meninggal. Justru kita doakan. Cuma dalam Islam ada ajaran maknanya bertawassul dengan kebaikan orang itu. Penentu baji, dia dijadikan perantara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi sombong. Ya, seperti Rasulullah SAW, kita bertawassul dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengajarkan itu, ada hadisnya. Ya, seperti ada keterangan bahwasanya ada orang buta bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah doakan saya supaya saya melihat. Nabi mengatakan kalau mau saya doakan, kalau tidak sabar. Dia bilang doakan ya Rasulullah. Dia doakan. Hanya Rasulullah mengajarkan doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika. Isinya makna dari doanya itu adalah saya menghadap kepadamu ya Allah dengan nabimu. Karena punya kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu tawassul.
bukan Rasulullah disembah. Karena beliau punya kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala, maka saya bertawassul atau saya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa nama Rasulullah SAW yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan saya minta kepada Rasulullah SAW. Jelas Pak ya? Begitu kalau kita secara kubur kan kita mendoakan orang meninggal. Sekaligus untuk mengingat bahwasanya kita juga akan mati. Kalau dia orang saleh, kita bertawassul dengan nama dia. Nah, sekarang alasannya mereka bahwasanya tawassul itu tidak boleh untuk orang mati, hanya untuk orang hidup. Dalilnya sahabat datang ke pamannya namanya Abbas, minta supaya diturunkan hujan, supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala turun hujan karena Nabi sudah meninggal. Itu alasannya bahwasanya untuk bertawassul dengan orang meninggal tidak boleh. Dia cuma boleh bagi orang yang hidup saja. Tawassul dengan orang hidup boleh. Nah, kita kembalikan apa bedanya orang mati dengan orang hidup? Kan alasannya orang mati tidak bisa mendatangkan mudarat, manfaat. Nah, orang hidup bisa mendatangkan manfaat, mudarat. Tidak kulle Pak. Singkat aja. Di mata Allah orang hidup dengan orang mati tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Mereka anggap tidak, yang meninggal tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, yang hidup boleh. Padahal itu salah, tidak seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, orang mati ini bukan berarti dia mati. Kan kekurangannya kurang. Wala taqul liman yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahya'un. Jangan katakan bahwasanya orang mati itu sudah mati, bal dia hidup. Cuman alamnya beda. Alamnya beda. Makanya kita diajar Rasulullah SAW ketika beliau di kuburan bersalat. Bersalat untuk apa nanti kira Nabi tak bersalat. Perlu tidak jawab. Pasti tidak jawab karena hidup hakikatnya itu. Nah, ini hal seperti ini yang beredar di masyarakat kita sehingga banyak di antara kita yang kemudian menyalah-nyalahkan juga amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama yang sebenarnya diajarkan oleh para ulama tidak mungkin salah. Tidak mungkin dapat tolol-tolol yang ditata. Pasti tidak dalilnya. Nah, cuma kita di masyarakat ini yang tidak tahu. Nah, di sinilah tugas kita Allah Subhanahu wa taala. Di sini tugas kita memahamkan kepada masyarakat bahwasanya apa digaungkan dengan dalilnya dan apa lagi pun yang melalui bisa dijawab. Nah, ini walhamdulillah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saya kembali lagi bahwa kita adalah kelompok yang senantiasa berjalan di tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Karena sekarang ini ada kelompok yang ekstrim kanan, ada kelompok yang ekstrim kiri. Kita selalu lurus. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah umpamanya dari segi akidah itu, karena Islam ini kan terbagi kepada 3 komponen ya. Islam terbagi kepada 3 komponen. Akidah, syariat, dengan akhlak. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita ini, yang Nahdliyah ini, dari 3 komponen ini mempunyai pegangan tersendiri. Masalah akidah umpamanya, keyakinan. Itu kita berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan para ulama-ulama setelah mereka. As-salaf istilahnya. Ulama salaf seperti Asy'ari, Al-Maturidi, yang biasa dikenal dengan istilah Asy'ariyah, Maturidiyah. Dalam hal akidah, terutama masalah-masalah ayat-ayat yang mutasyabihat, itu kita berpegang teguh kepada para sahabat dengan para imam tadi. Dalam hal keyakinan, itu ada 2 caranya yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, menyerahkan maknanya ayat atau hadis itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentakwil. Jadi kalau ada ayat yang samar maknanya, itu dikembalikan kepada 2 cara. Yang satu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya tafwid, yang itu dilakukan oleh sahabat. Yang kedua adalah takwil, ditakwil maknanya itu ayat yang samar tadi, supaya kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, itulah kelompok Asy'ari dan itu yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seperti contoh namanya sekarang banyak beredar di medsos. Kelompok di luar kita itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka menerjemahkan istiwa itu bersemayam dan duduk di atas arsy. Pertanyaan kita, punna mempoli arsy kan kata Allah, berarti lompongi arsy. Ya Pak ya, belum mempoli, berarti lompongi kata dia. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu akbar. Laisa kamitsli syai'. Ini akidahnya mereka ini akidah namanya aqidatut tajsim atau at-tashbih. At-tashbih itu adalah memfisikkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang imannya, rupanya. Ya.
Kan ada yang ada seperti itu, hadis dengan ayat. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan jamaah. Nah, apakah tangan yang Allah SWT seperti tangan kita? Singkama tenha. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mukanya kekal tidak akan binasa. Apa mukanya saya akan mentajatah. Nah, mereka tidak mengerti seperti itu. Nah, kalau kita mengartikan punya muka seperti kita punya, berarti kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di ayat banyak sekali mengatakan bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun dan siapapun. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya dia punya tangan, punya muka, duduk, berarti sehingga begitu. Nah, ini itikad mereka. Nah, itikad kita, saya katakan tadi, diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran istiwa, kita Allahu a'lam. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara sahabat. Makanya Al-Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhulah wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Imam Malik yang pendiri mazhab Maliki mengatakan bahwa ketika ditanya apa itu istiwa atau apa arti ayat ini, dia mengatakan al-istiwa'u ma'lum, istiwa dalam bahasa Arab orang tahu semua artinya. Wal kaifiyatu majhulah, tapi cara Allah duduk kita tidak tahu. Cara Allah istiwa kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bihi wajib, tapi kita wajib mengimani itu bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Was su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan itulah yang bid'ah. Karena kita dituntut bukan untuk tanya bagaimana Allah, tidak. Yang kita dituntut adalah bagaimana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis yang menjelaskan bahwa jangan terlalu banyak bertanya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena otak kita tidak akan sampai, Pak. Otak kita terbatas. Tidak akan pernah menjangkau hal seperti itu yang gaib seperti Allah Maha gaib. Nah, ini. Jadi itu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi ayat-ayat yang maknanya samar, mutasyabihat istilahnya. Nah, mereka tidak. Mereka memfisikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentashbih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal akidah itu mengikuti para sahabat dan para as-salafus salih yang itikadnya banyak diperkatakan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi, atau Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Itulah kita punya pegangan dalam hal itikad yang biasa dikenal dengan sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawal. Itu 20. Mereka salahkan semua itu di sifat 20. Salah ngasih itu tasbih. Dengan nanti lagi pelajar. Subhanallah. Nah, ini kelompok Ahlus Sunnah. Alhamdulillah kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, masalah syariat. Itu juga beda-beda. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal syariat ibadah ini kita kembalikan kepada 4 mazhab. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dengan Syafi'i. Kebetulan kita di Indonesia ini banyak